Belasan ruko di Pasar Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat ludes terbakar. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Kebakaran melanda 13 ruko di kawasan Pasar Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Warga panik berusaha menyelamatkan harta benda mereka dari kobaran api. Tak hanya ruko pakaian dan sembako, 1 mobil dan 3 motor juga ludes terbakar. 4 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Dengan dibantu warga, api berhasil dipadamkan 1,5 jam kemudian. Di mana dalam musibah ini itu mengalami kerugian berupa terbakarnya 13 ruko di lokasi dan juga terbakarnya 1 buah mobil Toyota Altis dan 3 buah sepeda motor. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu ruko. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Sijunjung, Sumatera Barat, Budi Surandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Budianto jauh hari penganiaya istri yang sedang hamil di Serpong, Tangerang Selatan menyesali perbuatannya dan juga meminta maaf. Budianto mengaku hilaf karena telah menganiaya sang istri. Budianto jauh hari, saya mengakui saya bersalah melakukan KDRT, memukuli istri saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena telah menjadi viral dikarenakan saya hilaf. Di hadapan polisi dan publik, Budianto Jauhari asal Serpong, Tangerang Selatan meminta maaf karena telah menganiaya sang istri yang sedang hamil. Ia menyatakan hilaf pada saat melakukan kekerasan terhadap rumah tangga pada istrinya. Pelaku menganiaya sang istri karena emosi setelah korban menuduhnya melarikan anak dan berselingkuh dengan perempuan lain. Fakta lain terungkap dari hasil pemeriksaan urin oleh polisi. Polisi menyatakan Budianto positif metafetamin atau sabu-sabu. Ia diduga dalam pengaruh narkoba saat menganiaya korban. Tersangka ini setelah kita lakukan cek urin, hasilnya positif narkoba yaitu metafetamin. Jadi mungkin pada saat melakukan kejahatannya, tersangka masih dalam pengaruh narkoba. Budianto menganiaya istrinya yang sedang hamil 4 bulan pada Rabu 12 Juli lalu dan dilaporkan ke Polres Tangerang Selatan. Meski sempat ditetapkan sebagai tersangka, Budianto dilepaskan keesokan harinya setelah diperiksa. Ia pun menghilang usai menjalani wajib lapor. Budianto, pelaku KDRT yang sempat buron, akhirnya ditangkap Polres Tangerang Selatan. Budianto ditangkap saat bersembunyi di salah satu apartemen di kawasan Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi maling sepeda motor yang terparkir di halaman rumah di Kedoya Utara, Jakarta terekam CCTV. Sementara itu baru 1 menit parkir saat pulang ke rumah, sepeda motor milik warga di Durensawit, Jakarta juga raib digasak maling. CCTV merekam aksi seorang pria datang dan duduk di atas sepeda motor menggunakan kunci letter T, merusak stang sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan permukiman Gang Pesing, Koneng, Kedoya Utara, Jakarta. Pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban. Saat itu korban sedang menginap di rumah tetangganya yang tak jauh dari rumah. Ketika bangun subuh, pemilik sepeda motor kaget melihat motornya tidak ada. Kan habis pulang dari nginep di rumah teman di sana deket sih. Nah pulang orang pulang sholat subuh. Pas saya lihat kok motor saya nggak ada. Terus saya nyari dong kemana-mana. Pas lihat CCTV dicuri orang, dimaling. Hal serupa juga terjadi di Durensawit, Jakarta. Saat CCTV merekam 2 pencuri motor yang datang ke RT 07 RW 10, Kampung Sumur Klender, Durensawit, Jakarta. Keduanya memarkirkan kendaraannya dan turun untuk memantau situasi sekitar. Saat salah satu pelaku mengawasi keadaan, satu lainnya langsung melancarkan aksinya dengan cara merusak kunci kontak kendaraan menggunakan kunci letter T. Hanya dalam hitungan detik, keduanya mampu menggasak motor tanpa diketahui. Diduga kedua pelaku telah membuntuti korban mulai dari jalan raya hingga korban pulang ke rumah. Setelah kejadian, korban langsung membuat laporan kehilangan ke petugas kepolisian sektor Durensawit dan berharap agar polisi dapat cepat menangkap para pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani,
Rio Manik, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, sidang lanjutan kasus penganiayaan David Ozora kemarin menghadirkan dokter yang merawat David. Saksi menyebut kondisi David Ozora tidak bisa pulih 100% akibat dianiaya Mario Dandi. Sidang lanjutan penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi dan rekannya kembali digelar hari ini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli dari Rumah Sakit Mayapada yaitu Dr. Yeremia Tatang, merupakan dokter yang merawat David Ozora saat di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Sehingga kehadirannya dalam sidang lanjutan ini untuk menemui titik terang keadilan bagi David Ozora. Jadi sebenarnya kan sidang hari ini kan untuk menilai kondisi si David dari awal masuk sampai dia pulang. Yang memang ini kan kondisi memang trauma berat dan memang kondisinya membaik pun juga melalui treatment yang sudah cukup lumayan banyak. Ya sekarang sih fokusnya dia sih menjalani terapi dulu untuk memaksimalkan fungsi yang sudah ada yang hilang. Jonathan Latumahina, ayah David Ozora, memastikan apa yang disampaikan oleh Dr. Tatang adalah fakta medis terkait kondisi David Ozora usai mendapatkan penganiayaan dari Mario Dandi dan rekannya. Dengar lebih detail lagi, terutama kenapa kita akan kejar terus, karena memang kalau fokus kita adalah bagaimana David ini bisa kembali normal. Tetapi menghadapi sebuah fakta yang dokter Tatang aja menyampaikan ini kalau balik 100% susah. Dan sampai saat ini juga masih fisioterapi kan. Kalau tadi misalnya dengar pengacara-pengacaranya yang pada nanya, yang ada yang malah mau nyalahin kuman, nyalahin bakteri, nyalahin penanganan rumah sakit sebelumnya, tadi patah semua melalui keterangannya dokter Tatang. Sebelumnya, David Ozora menderita cedera otak akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi dan harus dirawat selama 53 hari di Rumah Sakit Mayapada. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Anugrah, iNews melaporkan. Dengan bentangkan spanduk, korban dugaan mafia tanah bersama tim kuasa hukum datangi gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ya pemirsa, kedatangan para korban guna menanyakan perkembangan kasus dugaan mafia tanah yang telah dilaporkan sebelumnya. Laporan telah dibuat pada tanggal 25 Oktober 2022 lalu dan mengapresiasi Kapolda Metro Jaya yang telah menaikkan status penyelidikan ke penyidikan dan telah menetapkan tersangka terhadap MDA selaku pelaku pemalsuan sertifikat tanah. Korban menyayangkan keputusan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengabulkan permohonan pelaku menjadi tahanan kota sehingga pelaku masih berkeliaran sejak Februari 2023. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah bisa hadir di tempat ini. Itu ada istri pertamanya yang memang juga pernah menawarkan tanah itu. Namun kami berharap proses penegakan hukumnya dilakukan secara transparan, akuntabel dan berkeadilan. Karena ada pelaku lainnya yang masih Polda Metro Jaya menetapkan 12 tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang sindikat penjualan ginjal jaringan internasional di Kecamatan Tarumaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari 12 tersangka itu, 1 diantaranya merupakan oknum anggota Polri. 12 tersangka itu memiliki peran berbeda. 9 diantaranya merupakan sindikat dalam negeri yang berperan menampung para korban. Kemudian 1 tersangka merupakan sindikat luar negeri yang menghubungkan dengan pihak rumah sakit di Kamboja. Sementara 2 tersangka lainnya merupakan oknum anggota Polri, Aibda M, dan oknum imigrasi berinisial AH. Aibda M berperan menghalangi proses penyidikan dan membantu sindikat untuk bisa lolos dari kejaran petugas. Ini bukan termasuk dalam bagian daripada sindikat, yaitu oknum anggota Polri atas nama Aibda M. Ya, ini anggota yang berusaha mencegah, merintangi baik langsung maupun secara tidak langsung proses penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan, yaitu dengan cara menyuruh membuang HP, berpindah-pindah tempat yang pada intinya adalah agar menghindari pengejaran dari pihak kepolisian
dan juga yang bersangkutan menerima uang sejumlah 612 juta. Ini menipu pelaku-pelaku ini yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bisa mengurus agar tidak. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan tol Bengkulu Taba Penanjung. Jokowi berharap ruas tol dapat mempermudah mobilitas logistik dan juga orang. Pembangunan ruas jalan tol Bengkulu Taba Penanjung menelan dana 4,8 triliun rupiah. Ruas tol ini merupakan bagian dari ruas Bengkulu ke Lubuk Linggau. Jokowi berharap tol ini mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, daya saing Bengkulu juga diharapkan dapat meningkat. Kita harapkan sekali lagi ini akan men-trigger ekonomi daerah karena mobilitas logistiknya lancar, inflasinya menjadi turun, harga-harga menjadi turun, larinya ke sana. Jadi masyarakat akan merasakan mobilitasnya menjadi lebih cepat dari yang sebelumnya. Saya kira inilah fungsi yang namanya infrastruktur, baik jalan tol, baik airport, baik seaport, semuanya adalah ke daya saing logistik, kelancaran logistik, kemudian larinya ke harga.